Assalamualaikum anak-anak Buana. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kemarin kita belajar aturan sinus, sekarang kita lanjut aturan kosinus ya nak. Aturan kosinus. Jadi di sini dipakai perbandingan trigonometrinya yang kosinus. Oke, rumusnya apabila mau dicari sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali sisi B dikali sisi C dikali kosinus sudut A. Jadi kalau sisi A, sudutnya sudut A. Begitu juga kalau sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali sisi A dikali sisi C dikali kosinus sudut B. Ya. Baru sisi C kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali sisi A dikali sisi B dikali kosinus sudut C. Ya. Dikali kosinus sudut C. Oke ya. Berarti ingat cara menghafalnya, cara mengingatnya apabila sisi A ditanya maka dia diketahui sudut A. Sisi B ditanya atau dicari maka diketahui dia sudut B. Jadi begitu juga dengan sisi C berarti diketahui dia sudut C. Oke ya. Kita buat contoh soal. Perhatikan Bu Ana. Di sini Bu Ana buat segitiga. Segitiga. Ya, lihat. Oke. Misalnya Bu Ana buat di sini ini titik A, B, C di mana sudut A-nya ini Bu Ana buat misalnya 45 derajat. Ya, berarti apabila diketahui sudut A berarti nanti dicari adalah sisi A. Misalnya B-nya 3 cm, C-nya misalnya 4 cm. Oke ya. Berarti berdasarkan rumus ini kita jawab. Di sini Bu Ana tulis. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali kosinus sudut A. Berarti berapa tadi sisi B? 3 cm, 3 kuadrat. Berapa sisi C? 4 cm, 4 kuadrat. 2 dikali 3 dikali 4 dikali kosinus sudut. Berapa sudut A-nya? 45 derajat. 9, 3 kali 3, 9 ya nak. 4 kali 4, 16. 2 dikali 3 dikali 4 berarti 6 dikali 4, 24. Cos 45 derajat. Nah, kita lihat di HP ya. Bu Ana buat di HP, kita cari kosinus 45 derajat. Berarti 0,71 ya. 0,71. Berarti ini 25. 0,71 dikali 24 ya nak. Berarti 17,04. 25 dikurang 17,04 itu berarti 25 dikurang 17,04 berarti 7,96. Ingat itu dalam posisi A kuadrat. Maka A sama dengan akar dari 7,96. Berarti kita buat akar dari 7,96. Berarti 2,82 cm. Dapat A-nya. Alhamdulillah ya nak, kita sudah dapat A. Ini apabila kita mencari sisi. Lalu dari aturan kosinus kita juga bisa mencari sudut. Bagaimana rumusnya? Oke ya. Bu Ana lanjut. Kita sudah dapat apabila mencari sisi, bagaimana sekarang mencari sudut. Pakai aturan kosinus juga ya. Di sini aja Bu Ana buat rumusnya. Oke ya. Berarti kosinus sudut A ya, dari sini dia jalannya. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B BC. Ingat, ini dia jadinya pembagi. Kalau cos sudut B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat. Ingat kalau dia sudut A maka pengurangnya sisi A.
Kalau dia sudut B, pengurangnya sisi B per 2AC. Kalau terakhir cos sudut C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Oke, ingat ya. Kita ambil contohnya. Contohnya Bu Ana buat di sini ya. Contoh dari mencari sudut. Contoh dari mencari sudut. Bu Ana buat. Ini contohnya. Ini Bu Ana hapus saja ya supaya nanti jangan bingung contoh di mana. Oke, ini contoh yang mencari sudut. Ini rumusnya tadi. Ini kita udah dapet yang mencari sisi. Sekarang yang mencari sudut. Iya. Oke ya, kita ambil contoh mencari sudut. Bu Ana buat ini contohnya. Ini rumusnya ya nak. Ini rumusnya. Berarti ini Bu Ana buat kembali segitiganya. Perhatikan Bu Ana. Ya, Bu Ana buat segitiga. Ini A, B, C. Bu Ana buat misalnya di sini kita mencari sudut A. Ya. Sudut A apabila diketahui semua sisi-sisinya harus diketahui, nak. Berarti misalnya Bu Ana buat sisi A-nya itu misalnya Bu Ana buat 5. Sisi B-nya Bu Ana buat 6 cm, kita buat satuannya ya nak. C-nya misalnya Bu Ana buat 7 cm. Lalu bagaimana mencari sudut A? Sudut A bagaimana? Ingat rumusnya pakai aturan kosinus. Cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Sisi A, sisi B, sisi C udah diketahui. Berarti masukkan aja angkanya. 6 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 2 dikali 6 dikali 7. Bu Ana buat di sini ya lanjutannya. Berarti cos sudut A sama dengan 36 ditambah 49 dikurang 25 per 2 dikali 6 dikali 7 berarti 84. Berarti 36 tambah 49 itu 85. 85 dikurang 25 per 84. Berarti 60 per 84 ya. 60 dibagi 84. 60 ya nak. 60 dibagi 84 berarti 0,71. Ini cos dari A. Kita kan cari sudut A 0,71. Bagaimana caranya Bu Ana? Ini namanya sudut A sama dengan arkus kosinus. Berarti kebalikannya. Kita carinya nanti kalau di kalkulator itu harus ada pangkat min 1. Berarti ini kalau di kalkulatornya nggak ada, kita buat infinitifnya. Berarti cos pangkat min 1 udah muncul. Cos pangkat min 1 dari 0,771. Berarti dapatlah dia sudut 44,77 derajat. Dapat dia ya. Berarti ingat mencari arkus kosinus harus ada di kalkulatornya. Cos pangkat min 1 ya nak ya. Kebalikannya ini hasilnya lalu kita mencari sudutnya. Oke ya nak. Mudah-mudahan kalian mengerti supaya lebih paham. Berarti kita latihan. Kerjakan ya nak. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.